ada 3 kesalahan yang fatal di lapangan menurut pengalaman saya yang kurang lebih 20 tahun ya di industri manufaktur. Ya sebenarnya nggak jauh beda antara satu industri yang lain dengan industri yang lain. Nah, saya akan khusus bahas di poin ini, yaitu 3 kesalahan yang di lapangan terkait dengan wire harness. Kesalahan yang pertama yaitu spesifikasi kabel yang salah. Banyak engineer memilih kabel berdasarkan harga, ini lebih murah, itu lebih mahal. Biasanya seperti itu. Padahal di drawing tersebut sudah ditentukan ini. Nah, otomatis ketika mau memilih spesifikasi kabelnya itu harus betul-betul dicek, terus betul-betul dihitung, bukan hanya berdasarkan capacity dan temperatur rating yang sesuai. Ini benar-benar harus cek, karena akibatnya apa? Ketika nanti sudah jadi produk digunakan, kabel itu akan mengalami overheat, maka muncul yang tadi faktor keselamatan, sehingga jika terjadi seperti itu maka muncul rentetan baru, yaitu sistem gagal bisa di tengah produksi, gagal ketika sudah jadi barang jadi, ya barang jadi hanya udah digunakan, itu bisa, tapi lebih bagus lagi dicegah dari awal, itu yang lebih bagus. Kemudian kesalahan yang kedua itu routing, abaikan vibrasi, band, reduce, kabel yang terlipat contohnya, atau terkena gesekan yang berulang-ulang. Apalagi kabel itu sangat sensitif ya, akan mudah putus dalam hitungan bulan. Ini merupakan sebuah masalah ya, ketika terjadi sampai putus dalam hitungan bulan. Ini sumber masalah yang paling sering tidak terdeteksi sampai mesin benar-benar down, kan bahaya. Nah, komponennya apa aja? Ya visualisasi seperti yang ada di atas gambar itu. Sebenarnya masih banyak, bukan hanya 3 ini. Dan kesalahan yang ketiga yaitu terkait dengan dokumentasi yang tidak standar. Itu membuat wire harness tanpa drawing, membuat bom yang tidak proper. Nah, bom dimulai dari mana? Ya, pertama urutannya adalah drawing. Kemudian drawing kita baca, kita pelajari, kemudian kita bikin breakdown untuk menentukan material itu. Bom, bill of material, kira-kira seperti itu. Nanti akan muncul lagi, ketika tidak standar, setiap kali ada perbaikan atau upgrade, teknisi harus mulai dari nol, jadi ngulang lagi. Ini sangat membuang waktu ya. Selain waktu, biaya sangat besar hanya untuk membuat satu produk wire harness. Itu kan sangat disayangkan. Jadi detailnya nanti ada pembahasan secara rinci, insya Allah. Saya sengaja buat panduan lengkap ya untuk wire harness desain. Dari ketiga masalah tadi yang sebenarnya bisa dihindari kalau engineering punya pemahaman yang benar sejak awal desain, mulai dari drawing, kemudian spesifikasi materialnya, cara membuat breakdown-nya, cara memproduksinya, dan lain sebagainya. Itulah kenapa saya menyusun panduan lengkap yang saya tuangkan dalam sebuah e-book yang insya Allah bisa langsung dipraktekkan. Jadi kalau saya rangkum apa yang ada di dalam e-book itu: satu, standar pemilihan material dan spesifikasi kabel yang benar. Kemudian cara membuat dokumentasi drawing dan bom yang proper itu bagaimana. Dan panduan routing dan proteksi sesuai standar industri. Jadi ini semua saling berhubungan ketika dari raw material kemudian naik ke lantai produksi, ke line produksi, kemudian ada
pengecekan itu checklist quality control yang terkait dengan manufaktur wire, itu nanti ke bagian QC dan lain sebagainya, apa yang dicek itu selalu ada semua. Ini bukan hanya teori dari buku teks, ini saya susun berdasarkan pengalaman nyata dari lantai produksi. Ini sangat jarang sekali ya dibahas, karena saat ini hanya ada di lantai produksi ya, jarang dikonsumsi oleh orang umum gitu ya, jarang sekali. Ini sengaja saya share ke teman-teman engineer manufaktur, calon engineer, mahasiswa teknik, atau pemilik usaha manufaktur yang ingin berekspansi untuk mengembangkan bisnisnya di tentang produksi wire harness. Karena peluangnya sangat besar. Jadi ini sekarang banyak sekali, walaupun di era digital, wire harness tidak bisa dengan serta-merta kita tinggalkan. Jika saudara-saudara sekalian mau belajar mulai dari sekarang, saya mempunyai 3 akun, mulai dari cara terbaik ID sini ya. Saya bukan hanya membahas tentang wire harness saja, tapi tentang desain, tentang mekanikal, tentang dunia-dunia teknologi, industri manufaktur dan lain sebagainya. Kemudian di channel Mandikarya Learning Center juga saya bahas, dan di channel Kopi Pahit ini cerita tentang realita kehidupan dan lain sebagainya. Ini saya juga bahas, ini menyangkut semua, dan channel yang saya rancang sebenarnya channel-channel yang bermanfaat. Jadi dari pengalaman saya ingin berbagi, juga ingin belajar sudah semua terkait dengan wire harness, dengan desain, mekanikal, otomatik, desain dan sebagainya. Jadi saya coba tuangkan dalam sebuah ebook, mulai dari basic sampai profesional. Jadi untuk ebook-ebook tersebut tentu akan saya masukkan dalam sebuah link ya. Silahkan untuk diakses yang minat belajar, karena investasi sangat bermanfaat untuk saat ini dan jangka panjang. Kalau investasi ilmu itu tidak akan ada ruginya. Oke, demikian yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, share ke rekan-rekan engineer agar makin banyak yang menerima informasi terkait dengan perkembangan teknologi, khususnya untuk anak muda, anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita banyak belajar agar kita terhindar dari berbagai kesalahan yang fatal. Memang manusia tidak luput dari salah, tapi kalau kita belajar, ada ilmunya, insya Allah bisa kita hindari. Oke, sampai jumpa di video berikutnya untuk pembahasan yang lebih detail. Terima kasih telah mengikuti penjelasan saya dari awal sampai akhir dan tidak di skip. Semoga ini bermanfaat.